baik. Iya. Bagaimana tadi pelajarannya dek? Kita nanti lah. Oh kelima. Masuk sama gurunya dek? Iya masuk. Jadi tugasnya aman-aman. Iya aman ya. Oke. Baik, sebelumnya deh perkenalkan, nama saya itu Muarni. Saya itu di sini sebagai asistensi mahasiswa, asistensi mereka deh. Bisa dipanggil Kak Mawar. Dan di sini tuh saya berperan sebagai konselor yang akan memberikan kita layanan konseling individu untuk mengatasi masalah tadi. Terima kasih nanti karena sudah bersedia datang ke sini. Iya, sama-sama. Iya. Jadi sebelumnya itu deh kan kita sudah dilakukan wawancara kemarin tuh, dan ternyata itu kita jarang berinteraksi dengan teman kak, dengan orang, dan masalah kayak itu deh untuk dikonseling supaya kita itu bisa atasi itu tak deh perasaan tak, supaya bisa supaya tidak merasa sendiri dan merasa dikucilkan. Oh iya deh, sebelumnya pernah dilakukan layanan konseling individu begini deh? Oh belum pernah ya? Oh jadi karena belum pernah, jadi kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu supaya kita ada gambaran tentang apa yang akan kita lakukan ini. Jadi deh, konseling individu itu layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor terhadap konseling dengan pertemuan yang bersifat individual atau secara tatap muka kayak begini deh. Dan itu tujuannya konseling deh untuk membantu konseling menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi kayak secara gambaran secara umumnya konseling itu deh kayak yang kakak tadi jelaskan. Jadi pahami deh apa itu konseling individu. Dan dalam DK itu deh ada juga dibilang asas-asas tuh, ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi selama di sini tuh deh kayak ceritakan semua apa kendala tak, apa masalah tak, bicarakan semua tuh. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini itu bersifat rahasia deh, tidak bakalan bocor keluar, sesuai atas izin tadi kalau dikasih izin. Jadi apapun yang kita ceritakan di sini itu tidak akan saya ucapkan keluar deh, kecuali atas izin atau. Jadi kayak tidak perlu ragu-ragu atau takut bercerita karena ada di dalam rahasia. Jadi bagaimana menurut tadi dengan adanya asas ini mungkin kayak bisa buat lebih nyaman untuk bercerita? Mungkin bisa lebih menceritakan kadang apa yang dirasakan bicara sama orang. Jadi mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kita bercerita lebih terbuka deh tentang masalah yang kita hadapi, dan dalam proses konseling ini itu kita akan buat senyaman mungkin agar kita itu bisa lebih leluasa dalam menceritakan masalah tadi, dan tidak usah nih adek ditutup-tutupi deh, ceritakan saja semua supaya mempermudah juga sesi konseling atau bisa dicapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian dalam proses ini itu saya berperan sebagai konselor atau pembimbing yang akan mendampingi kita. Saya akan membantu kita dalam menemukan solusi terkait masalah yang kita alami, yaitu dalam berinteraksi dengan orang. Namun di sini tuh kita bekerja sebagai tim. Kita juga berperan penting dalam ini deh. Kita juga berperan penting deh karena hanya kita yang tahu persis apa permasalahan atau. Jadi peran tak di sini juga sangat dibutuhkan deh. Kalau nanti misal ada yang berpikiran nyaman atau kalau merasa butuh penyesuaian, bisa langsung bilang ke saya supaya saya bisa bantu deh. Bagaimana dengan itu deh, setuju nih? Terus untuk kesepakatan waktunya deh, proses konseling individu itu
deh. Iya, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu sesuai kesepakatan waktu tadi, sesuai kapan kita bisa. Jadi bagaimana deh, setuju sama kontrak waktu Kak? Iya, sudah. Oke, karena kita sudah setuju dan sepakat nih tentang waktu konser kita, sekarang kakak ini memastikan dulu apakah nyaman nih duduk di tempat duduk tadi? Iya, nyaman juga. Nyaman? Iya. Ya, berarti bisa nih kita mulai di. Iya. Oke. Mau nggak bertanya beberapa hal deh tentang masalah tak yang jarang berinteraksi dengan orang. Apa alasan utama tadi jarang kita interaksi dengan teman-teman tak yang di sekolah? Alasan utamanya juga saya anggap saya begitu semua barang di sekitar itu saya nggak tertolak. Mungkin kan biasa ada beberapa orang itu yang main cerita gitu, takut nggak bilang, takut nggak dibilang saya bukan circle-nya, makanya saya jadi ditulis sama mereka. Takut ditolak. Iya, takut ditolak. Pernah kita merasa canggung deh atau tidak nyaman saat berkomunikasi dengan orang lain atau teman di kelas di sekolah? Karena kadang-kadang saya juga kayak risih atau malu-malu atau canggung sama temanku sendiri kan kalau sedang berinteraksi. Kenapa bisa itu deh? Saya juga dengarnya pemalu, dari kadang kurang percaya diri kan sama diriku sendiri. Nggak percaya. Bagaimana perasaan tadi ketika harus berbicara di depan teman-teman atau kayak lagi presentasi gitu? Kadang saya suka bilang gimana nih, apa tadi tanggapan orang kalau saya bicara ini, saya takut dikritik sama orang. Komentari. Iya. Apakah kita lebih suka menghabiskan waktu sendirian daripada bergabung sama teman-teman tak? Iya, kalau saya lebih suka banyak waktu sendiri daripada sama teman juga, karena saya juga orangnya tidak terlalu suka keramaian. Keramaian. Iya. Menurut tadi, apakah teman-teman tak itu, teman-teman tak di sekitar tak itu cukup mudah jadi ajak untuk bicara? Iya, cukup. Mudah jadi. Pernah kita merasa takut deh atau khawatir saat kita itu mau mulai melakukan percakapan dengan orang? Iya. Kenapa bisa tidak merasa takut? Tiba-tiba nggak tahu kenapa juga tiba-tiba terasa begitu, mungkin sendiri. Tapi ini teman tak baik semua di Iya, baik. baik. Menurut tadi apa yang bisa buat Ki lebih nyaman untuk berbicara atau berinteraksi dengan teman-teman tak? Ya, pertama itu juga asik diajak ngomong, terus namanya juga ada dalam kita, dia bisa diajak komunikasi dengan baik. Ada kegiatan di sekolah deh yang buat Ki lebih semangat untuk berinteraksi dengan teman-teman tak? Ini belum ada, saya belum ada ikut di ekskul sama sekali. Oh, belum ada PSK yang kita ikuti deh. Iya. Kita kan tuh kayak organisasi kayak di luar sekolah ada? Iya, ada. Ada? Iya. Oh, apa sih? Marching band. Dari ada teman-teman dari sekolah sini? Ada Kak. Ada. Tapi itu organisasi kita kayak berbagai sekolah deh atau kayak ditentukan sekolah ini yang bisa masuk? Iya, berbagai Kak. Ada juga yang SD, SMP, terus SMA sama kuliah juga, sama kuliah juga ada Kak. Oh, berarti itu organisasi kita bukan terus tingkatan SMA? Bukan. Jadi itu organisasi itu kayak merangkul semua jenis kayak dari pekerjaan sampai yang pelajar. Biasanya itu dia apa yang buat Ki merasa takut untuk memulai percakapan dengan orang-orang? Itu juga yang tadi saya bilang, saya takut nggak direspon sama orang lain juga, karena mungkin biasa ada orang lain kayak
jadi kan bisa kalau bicara. Bicara. Pernah kita merasa tidak percaya diri saat coba kita untuk memulai percakapan kayak begitu tadi karena takut tidak dilihat tuh, apakah dari itu buat kita tidak merasa percaya diri? Iya, nggak selalu aja merasa bicara kan. Tidak percaya diri. Iya. Pernah kita merasa khawatir sih atau kayak takut untuk ditolak kayak atau diabaikan ketika coba kita bicara dengan orang lain? Selalu. Selalu. Iya. Bagaimana perasaan pada saat memikirkan kemungkinannya orang lain tidak merespon baik apa yang kita sampaikan? Kadang kepikiran karena aduh mungkin ada salah tuh sampai jadi kan Kayak menyalahkan diri sendiri. Mungkin deh ada pengalaman tadi masa lalu yang buat kita merasa takut untuk memulai percakapan sama orang. pernah ada Kak, satu kali waktu saya pernah bicara, saya sampai ngajak bicara temanku ya. Terus lama-lama saya merasa kayak nggak diperhatikan sama temanku ini, malah dia kayak responnya tuh kayak B aja ke saya, terus kayak nggak diperhatikan dia. Iya. Tapi kayak ini teman pakai tidak sibuk sendiri Ji. Kadang sibuk sendiri juga sama apa yang dia kerja, terus dia nggak peduli kan Mak. Jadi dari sini dia kayak boleh Ji takut untuk memulai percakapan sama orang. Iya Kak. Menurut Kak apa yang paling sulit saat kita ingin memulai percakapan dengan orang baru ataupun berkeluarga? Kalau dari saya sendiri itu Kak, yang paling sulit itu kayak melakukan kayak tatapan langsung atau kayak memulai langsung bicara dengan orang itu. Kenapa deh Kak? Tapi baku datang sama itu orang Malu aja Kak sama diriku sendiri. malu Ji. Iya. Apa yang biasanya kita pikirkan kayak tentang diri kita sendiri saat kita tuh kayak nggak merasa percaya diri ketika kita mau memulai percakapan. Biasa berpikir seperti ini nih, mungkin masih ada kekurangan tuh yang buat di pikiran kayak gitu. Jadi kita tuh kayak bertanya sama diri kita apa kekurangan itu. Iya. Pernah kita merasa cemas deh atau gugup saat Boki mulai percakapan dengan orang. Iya Kak, karena seperti itu. Bagaimana cara Kak atasi itu deh perasaan Kak yang takut tidak digubris, takut ditolak sama kelompok orang kalau mau mulai percakapan? Biasa saya saya lihat dulu yang orang saya mau temani mau bicara Kak, pakai ini orangnya cocok sama saya kalau mau berinteraksi. Jadi kayak dilihat dulu orangnya baru dinilai apakah Iya. bisa kok ajak ini interaksi. Iya. Memang ada kan biasanya orang yang tidak temu yang kayak nggak bisa diajak untuk interaksi itu orang. Iya Kak, biasa banyak juga lihat-lihat kalau ini orang kayaknya susah diajak untuk berinteraksi. Jadi kita tidak ajak Iya. ngobrol nih. Iya. Menurut Kak apa yang bisa buat kita lebih percaya diri deh untuk memulai percakapan dengan orang? Biasa Apa yang buat kita lebih percaya diri untuk memulai percakapan dengan orang lain? berarti kita kalau kayak orang yang kenal gitu biasa nggak percaya diri ya untuk bicara sama dia. Tapi kalau orang yang pernah saya kenal itu kadang nggak pede kan. Kalau kayak orang yang baru kita kenal deh begitu juga. Iya. Pernah tidak merasa bahwa orang lain itu kayak mungkin tidak tertarik sama apa yang ingin kita sampaikan, jadi kayak tidak didengarkan gitu begitu. Iya. Selalu gak merasa begitu. Selalu begitu. Iya. Kalau misalnya tuh Pak merasa begitu gitu, tetap itu kayak disampaikan apa yang tidak sampaikan atau kayak jangan jadi bilang kade karena kayak tidak bakalan didengar juga. Oke, gak biasa kalau sedang saya kasih kami apa yang saya kenalkan
terus dia sebenarnya biasa-biasa sih. Saya lebih pilih kayak pergi berbicara, terus pergi materi belajar ke orang. Nggak dilanjutkan apa yang mereka sampaikan. Nah, Bagaimana biasanya reaksi tubuh tadi atau apa yang kita rasakan saat ingin memulai percakapan tapi di sisi lain kayak merasa takut untuk ditolak. Saya gelisah dan bicara sama orang. Jadi sakit. Iya. Kayak mungkin gugup, ada perasaan gugup kah, atau tiba-tiba keringat dingin tangan kita. Biasa ada duduk tuh ya. Kalau udah meledak deh, Masih. udah dua berarti udah sampai 3 meledak. Iya. Pernah tidak merasa bahwa perkataan kita itu mungkin dianggap kurang menarik atau tidak penting sama orang lain. Iya. Nah, apa itu yang kayak buat tidak pikir begitu deh? Mungkin karena memang saya yang saya sampaikan itu kurang menarik buat untuk mereka, atau mungkin ada hal lain yang mereka tidak suka dan disampaikan. Jadi kayak memerlukan diri untuk menyampaikan. Iya. Bagaimana perasaan tadi saat lihat teman tak yang lain gampang sekali bergaul sama teman yang lain tuh dan memulai percakapan. Biasa saya berpikir ini kenapa ya temanku gampang sekali orang lain sedangkan saya tidak. Saya saja berpikir begitu juga. Itu dari pemikiran tadi kayak benar dibuat nggak percaya diri. Iya. Nggak percaya diri tak memulai percakapan deh karena itu temanku gampang sekali dia bergaul. Iya. Pernah. Iya. Pernah tidak merasa perlu persiapan kayak butuhkah persiapan sebelum berbicara dengan orang lain atau teman kelas tak? Iya. Biasa daftar kayak apa yang harus saya sampaikan, bagaimana cara penyampaian ke sama mereka. Kayak dari situ deh ada pemikiran tak kayak bilang ini kalau aku sampaikan ini bakalan didengar kah atau masing-masing sendiri sih. Iya. Pernah berpikir Iya. begitu? Kalau berpikir begitu kita tetap sampaikan itu apa yang kita mau sampaikan atau kayak jangan dibalik deh karena tidak semua sih. Biasa kalau kadang saya bilang saya selalu mau sampaikan kan, cuman kalau saya memang tidak bisa mampu sampaikan ke ini orang, saya urutkan dia untuk kasih tahu ini dia apa yang bisa sampaikan. Jadi udah jadi disampaikan. Iya. Pernah sih merasa menyesal deh karena kan biasanya tuh ada orang yang ada yang boleh sampaikan tapi tidak tiba-tiba tidak jadi disampaikan. Iya, karena selalu harus begitu. Aduh, kenapa dia tidak terus tahu nih coba dari tadi saya bicara sama itu orang, dia tidak berpikir begitu kan. Ya kayak misal tuh itu ada biasanya itu orang kayak berkumpul gitu baku cerita, sharing tuh terus kayak saling mengeluarkan pendapat nih. Terus kita kayak ada juga pendapat yang mau dikeluarkan tapi kayak mengurungkannya jika berarti jangan mas saya bicara deh. Terus selesai itu deh kayak merasa nyesal kayak lebih ini kenapa tidak sampaikan diri tadi nih. Karena tidak gitu deh. Dari itu deh apa yang alami untuk menyampaikan pendapat Dari pertama itu tadi kurangnya rasa percaya diri itu juga kan. Iya. Terima kasih Ade karena sudah mau menjawab beberapa pertanyaan yang saya tanyakan deh dan sudah bersedia juga untuk datang ke sini. Mungkin deh sampai di sini dulu sesi konseling kita. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita sepakati lagi, nanti kita bicarakan lagi kapan waktu kosong kita. Nanti kita saling berkabar jadi. Terima kasih Nade. Selamat siang Dek. Iya, siapa? Bagaimana kabarnya hari ini Dek? Alhamdulillah baik. Baik Ji. Iya. Oke.
tadi mata pelajarannya masuk semua? Iya, masuk juga. Masuk? Iya. Ada semua gurunya? Iya, ada juga. Oke. Nah, hari itu kita melanjutkan pertemuan kita deh, pertemuan sesi konseling tak. Karena kan minggu lalu itu sudah dibahas deh tentang terkait permasalahan tak yang jarang kita berinteraksi dengan orang. Dan untuk masalah tak itu deh, teknik yang sesuai itu teknik restrukturisasi kognitif. Jadi karena mungkin kayak baru pertama kali kita dengar apa itu restrukturisasi kognitif, kakak akan menjelaskan dulu apa itu restrukturisasi kognitif. Jadi deh, teknik restrukturisasi kognitif itu merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran atau pernyataan keyakinan konseli yang negatif dan irasional menjadi pemikiran yang lebih positif dan rasional. Dasar pemikiran yang digunakan dalam restrukturisasi kognitif adalah upaya untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan yang realistis. Tujuannya yaitu untuk mengubah keyakinan-keyakinan irasional menjadi rasional, mengurangi pikiran-pikiran negatif, dan mengubah proses berpikir disfungsional. Dalam teknik ini deh ada 7 tahapan. Dan tujuan dari teknik ini itu untuk membantu individu mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif menjadi lebih realistis dan positif. Teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan meningkatkan pengambilan keputusan serta kesejahteraan emosional. Dengan mengganti pikiran negatif dengan perspektif yang lebih rasional, restrukturisasi kognitif membantu meningkatkan fungsi kognitif dan kualitas hidup individu secara keseluruhan. Dalam proses konseling ini dibutuhkan kerjasama antara konselor dan konselide. Kerjasama antara konselor dan konseli itu sangat penting agar proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan bahwa selama konseling itu perlu terbuka dan jujur dalam menceritakan masalah yang dihadapi. Hal ini membantu saya memahami situasinya dengan lebih baik deh. Dengan kerjasama, konseli bisa lebih cepat menemukan solusi yang sesuai karena kita juga terlibat dalam menentukan tujuan dan cara mengatasi masalah tak. Konseling itu deh bukan cuma soal mendengar saran dari konselor, tapi konseling juga perlu berperan aktif untuk mencoba dan menerapkan apa yang sudah dibahas di sesi konseling. Saat menghadapi kesulitan, konselor akan selalu siap membantu, tapi konseling juga harus berusaha mengikuti panduan yang diberikan. Dengan kerjasama yang baik, perubahan yang positif bisa lebih cepat tercapai dan konseli akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait teknik yang akan kita gunakan hari ini, yaitu teknik restrukturisasi kognitif. Saya ingin bertanya beberapa hal ke kita. Adakah situasi tertentu yang buat kita merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain? Ada. Iya. Ya, situasi yang kayak bagaimana itu dek? Kayak situasi kayak merasa cemas ketika berbincang sama orang lain kak. Cemas ketika berbincang dengan orang lain. Iya. Kalau untuk mungkin kayak presentasi deh atau kayak bagaimana itu? Iya, kayak begitu. Sedang presentasi saya merasa cemas, nggak tahu apa yang saya pikirkan, tiba-tiba merasa cemas sendiri kak. Bagaimana perasaan deh ketika berada dalam situasi sosial atau ketika berinteraksi dengan orang baru deh, orang yang baru kita kenal? Yang saya rasakan itu kayak canggung ketika berhadapan dengan orang yang baru saya kenal. Canggung Ki? Iya. Apa yang menurut Kak membuat interaksi dengan orang lain itu terasa sulit atau tidak nyaman? Saya yang tergantung jika dari responnya orang, apakah responnya baik bisa
ya tangkap dengan baik apa yang saya sampaikan. Tergantung responnya orang. Iya. Pernah tidak merasa cemas atau khawatir saat harus berbicara dengan orang yang tidak kenal begitu dek? Iya, pernah. Apa yang buat Ki merasa begitu dek? Kan saya juga kalau orang yang baru saya kenal, saya juga susah beradaptasi sama mereka Kak. Jadi ya. Bagaimana biasanya dek kita atasi itu perasaan cemas tak atau tidak nyaman tak saat berada di lingkungan sosial dek? Saya dengan mencari aktivitas lain Kak yang bisa saya lakukan. Cari aktivitas lain. Iya. Apakah ada hal-hal yang buat Ki lakukan untuk mengurangi kecemasan sosial kayak itu dek ketika berinteraksi dengan orang? Ada Kak. Apa itu yang kita lakukan dek? Kayak kalau sedang menyampaikan sesuatu, saya sambil beraktivitas juga di depannya itu orang, biar kayak kelihatan enjoy juga cara menyampaikan. Berarti kita tidak kayak fokus menyampaikan saja. Iya. Enggak. Pernah Ki mencoba untuk memperbaiki atau mengubah cara tak berinteraksi dengan orang lain dek? Iya. Bagaimana itu dek caranya? Saya yang dulunya sebenarnya saya itu kalau menyampaikan Kak kayak cuman sekedar berbicara aja saja, daripada kayak gerakan tambahan kayak bahasa tubuh. Sekarang saya kayak tambahkan kayak misalnya kayak saya menyampaikan sesuatu, saya tambah dengan gerakan tubuh, kayak saya contohkan apa yang saya bicarakan itu Kak. Enggak, tenang saja dek Iya. menyampaikan di. Iya. Sejauh mana kita itu rasa perkembangan tak dek dalam cara berinteraksi dengan orang lain? Jauh sekali nih Kak, kalau dibanding dengan yang dari masa laluku yang sampai sekarang ini. Dulu itu saya kalau berinteraksi sama orang lain itu susah sekali Kak. Sekali. Iya, kalau sekarang ya lumayan bisa dibilang agak gampang Mak. Siapa saja yang biasanya kita ajak berinteraksi deh atau kita mintai dukungan ketika kita merasa cemas dalam situasi sosial? Saya biasa minta di keluarga saja Kak, kalau minta dukungan atau saya mau curhat tentang apa yang saya rasakan. Minta di keluarga. Iya. Keluarga itu kayak terbuka di saat kita menyampaikan apa kesata deh. Iya, terbuka gitu. Berarti kita dekat sama keluarga tak? Iya Kak. Kalau untuk dari teman-teman tadi Kak merasa didukung Ki pas kita merasa cemas? Ada beberapa juga teman juga yang kurang mendukung kalau saya merasa cemas atau saya lagi curhat. Ada beberapa juga yang kurang mendukung. Ada yang beberapa kurang mendukung. Iya. Kita tahu dari mana itu deh kalau itu teman tak kurang mendukung? Biasa dari responnya kayak yang biasa yang buat tambah bikin saya tambah cemas kalau menyampaikan sesuatu. Dari responnya Ki. Iya. Apa yang biasanya terlintas dek dalam pikiran tak ketika kita harus berbicara atau berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenali? Biasa saya muncul pikiran yang saya suka cemas sendiri ketika berbicara sama orang lain. Cemas itu dek Kak, dalam bentuk apa? Kalau saya ada cemas itu kayak takut tidak diperhatikan sama orang lain kalau sedang berbicara. Tidak diperhatikan. Iya. Ketika kita tuh berada di tengah-tengah kelompok, apa yang pertama kali kita pikirkan dek? Yang pertama saya pikirkan itu Kak, bagaimana saya mulai interaksinya sama mereka. Bagaimana kita mulainya interaksi? Iya. Sering Ki berpikir tentang hal-hal yang bisa salah saat kita berinteraksi dengan orang lain dek? Iya. Sering. Iya sering. Bagaimana cara tak melihat diri tak sendiri ketika berada dalam situasi sosial dek? Saya lihat kalau saya menjadi Kak, cara lihatku itu kayak Mungkin kayak merasa tanggung Ki atau Iya. kurang percaya diri? kurang percaya diri Kak. Kurang percaya Iya. diri Ki. Apakah sering Ki berpikir bahwa orang lain itu akan menilai Ki secara negatif? Iya, selalu Kak berpikir gitu. Selalu berpikir. Iya. Alasannya apa dek? Kenapa berpikir begitu? Karena
biasa entah kenapa muncul tiba-tiba pikiran begitu di otakku, kayak mungkin ini orang bagaimana tanggapannya sama saya, baik jika atau mungkin ada hal negatif yang dia rasakan sama saya. Kayak tiba-tiba ini memang muncul pemikirannya. Iya Kak. Apakah ada pikiran atau keyakinan tertentu yang buat Ki merasa cemas dek atau tidak nyaman dalam berinteraksi? Iya Kak, ada. Apa itu dek? Kayaknya kayak takut atau malu-malu. Malu-malu. Iya. Ketika kita merasa cemas toh di suatu acara atau pertemuan begitu, apa yang kita pikirkan dek tentang diri kita atau orang lain? Yang saya pikirkan tentang diri itu takut dinilai sama orang. Takut dinilai. Iya. Dinilai dari apanya dulu ya, karena kan kayak dalam di keramaian tuh di keramaian sih. Takut kayak dinilai dari diriku sendiri, adakah yang salah dengan saya atau mungkin orang lain lihat saya bagaimana. Kenapa ada muncul pemikiran begitu dek? Mungkin ada pengalaman tak yang kayak pernah Ki ada di situasi seperti itu? Iya tak pernah, karena dulu waktu acaranya sepupuku saya pernah diejek sama sepupuku sendiri, cuman mungkin karena maksudnya bercanda, cuman caranya bercanda itu lebih kayak serius gitu. Kelewatan. Iya. Jadi kayak dari itu juga berpikir kayak nggak merasa percaya diri Ki. Iya. Bagaimana perasaan tadi ketika pikiran-pikiran cemas tak itu atau pemikiran negatif tak muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain? Perasaan juga kayak campur aduk kita. Ada perasaan tak? Iya. Banyak yang saya pikirkan juga. Apa salah satunya itu deh yang kita pikirkan? Ya, yang biasa saya pikirkan itu bagaimana saya bisa atasi semua ini Kak. Cara aku berbicara sama orang. Bagaimana cara kita atasi? Iya. Apakah kita sadari itu ada pola pikiran tak yang berulang setiap kali kita menghadapi situasi sosial deh? Biasa juga saya tidak sadari Kak. Oh biasa nggak disadari? Iya. Tapi biasa juga disadari. Iya. Pola pikiran apa itu deh yang biasa kita sadari? Kayak pada pikiranku yang sering berpikiran negatif, yang sering saya ulang-ulang, kayak selalu saya tidak percaya diri sama diriku sendiri. Tidak percaya diri. Mungkin deh sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Nanti pertemuan selanjutnya itu akan kita jadwalkan lagi sesuai kapan kita bisa. Dan makasih deh karena sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi dan sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling hari ini. Iya. Makasih Nade. Iya Kak. Oke, selamat siang Dek. Iya siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Dek? Alhamdulillah baik. Udah loyo gitu? Iya, Karena udah. siang-siang nih. Tidak masih semangat. Semangat. Iya masih. Belajarnya tadi bagaimana Dek? Lancar kita. Lancar. Masih P5 juga. Oh, jadi deh pertemuan kita hari ini itu lanjutannya ke konseling tak sebelumnya deh, konseling tak minggu lalu. Jadi kayak masih berkaitan sih tentang apa yang ingin saya tanyakan dengan yang minggu lalu deh. Di sesi konseling ini deh masih ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal deh tentang interaksi kita dalam berteman. Apa yang biasanya kita pikirkan deh saat merasa cemas Ki? Kalau saya yang sejak kemudian saya pikirkan juga kayak rasa khawatir pada saat maska. Khawatir nih kalau ada di situasi seperti apa deh? Kayak misalnya mungkin ada masalahku atau ada sesuatu kendala yang saya alami Kak. Seberapa yakin sih deh sama pemikiran tersebut kalau yang kita khawatirkan itu bakalan terjadi? Kadang juga saya yakin, kadang juga saya tidak yakin sama apa yang bakalan saya pikirkan itu terjadi atau tidak. Jadi kayak setengah-setengah. Iya. Mungkin deh dari itu pemikiran tak ada bukti yang mendukung atau ada pengalaman tak sebelumnya jadi kayak berpikiran begitu Ki? Kalau pengalaman tidak ada Kak. Terus kalau bukti kayak
dibilang tidak juga bisa bilang ada atau iya. Tapi berpikiran seperti itu. Iya. Bagaimana pikiran tersebut tidak mempengaruhi tindakan Kak dalam menghadapi situasi yang kita alami deh? Saya tindakan itu juga saya bawa itu saja itu apa perasaan cemas atau khawatir. Jadi dibawa itu. Iya. Pernah berpikir deh bahwa ada cara lain untuk melihat situasi cemas itu deh? Jadi ya kan. Nggak ada. Iya. Kayak bagaimana kalau situasi yang kita pikirkan itu tidak seburuk yang terjadi, Ji? Kalau yang kayak gitu anda pernah gak berpikir sampai ke situ juga? Iya. Ketika teman tak tuh alami situasi yang sama, saran apa yang akan kita berikan sama teman tak? Saran juga saya tanya ke temanku kalau sebenarnya jangan terlalu dipikirkan, di bawah santai saja. Apa menurut Tade jika terjadi situasi tersebut kok dengan cara yang berbeda? Bagaimana menurut Tade? Mungkin itu sesuatu hal yang mungkin biasa terjadi juga. Iya. Kayak dampak positif apa yang muncul deh? Kayak misal kayak mungkin terlalu berpikiran negatif, mungkin terlalu overthinking, padahal realitanya enggak di kayak begitu juga. Bagaimana keyakinan tak dan mempengaruhi perasaan dan tindakan tak? Itu juga kayak apa nih? Ya kita saja, apa yang saya pikirkan. Jadi kayak kalau misalnya berpikir A yang bakal terjadi. Tidak yang bakal terjadi. Bagaimana nih kalau yang kita pikirkan itu ternyata salah? Yang ini saja merasa bersyukur karena mungkin yang saya pikirkan itu ya masalahnya lebih besar daripada yang terjadi. Bersyukur juga mungkin saya juga terlalu berpikiran ke sana berlebihan juga. Terlalu tertinggi. Iya. Sekarang mari kita kembali ke pemikiran awal tentang interaksi sosial tak. Apa yang kita rasakan ketika berpikir bahwa orang lain akan menolak saat kita akan menyampaikan atau mau ajak teman tak? Saya pikir kenapa ini orang bisa kayak dia tolak tak untuk interaksi sama dia atau apa mungkin ada masalahnya sama saya. Dari itu pemikiran tadi apakah ada bukti yang kuat untuk mendukung itu pemikiran tak? Ada kan kayak itu orang yang saya berikan itu di atas dia di kayak sikap-sikap yang mungkin dia kurang suka sama saya. Iya. Pernah mempertimbangkan deh bahwa perasaan takut ditolak itu bisa datang dari kekhawatiran yang berlebihan deh, kayak lebih terlalu overthinking, bukan di kenyataan yang terjadi gitu. Bisa gitu deh. Iya. Jika kita mengingat pengalaman sebelumnya deh, apakah ada situasi di mana orang lain tidak menolak untuk berinteraksi? Jadi dulu pernah saya curhat sama satu temanku dan saya lihat itu kayak responnya bagus gitu saya kayak dia respon dengan baik kan. Apa yang kita sampaikan? Iya. Dari situ deh apa yang bisa kita ambil? Saya ambil kalau mungkin sebagian orang dulu itu masih banyak yang mau dengar curhatan atau cerita. Ternyata tidak semuanya di orang tidak memberi sama saya nih. Iya. Bagaimana deh jika kita melihat orang lain yang merasa takut untuk berinteraksi deh, kayak lihat sih ada teman-teman ternyata dia juga sama kayak kita takut untuk berinteraksi.
Kalau saya kak, saya kemarin saya ajak temanku dia yakin sama saya untuk bercerita dan kayak dia bilang saya bakal respon baik di apa yang gue ceritakan. Jika kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri, seperti kita berbicara pada teman kita, apa yang bisa kita katakan untuk membuat diri kita itu merasa lebih tenang dan percaya diri dalam berinteraksi sama teman kita. Apa yang mau kita bicarakan sama diri kita? Kalau saya kalau yang mau saya bicarakan itu, saya lebih mau diriku itu lebih tenang, lebih enjoy kalau misalnya berinteraksi sama orang itu tidak kayak tidak tegang, terus tidak malu-malu. Lebih percaya diri untuk berinteraksi sama orang ini. Apa yang biasanya kita lakukan untuk mulai mengganti pemikiran takut ditolak tadi itu dengan pemikiran yang lebih positif mungkin? Mungkin saya ganti itu dengan kayak misalnya saya yakinkan diriku bilang oh ini orang mau jadi curhatan atau ceritaku. Pikiran positif. Apa yang akan terjadi jika kita mulai melihat setiap interaksi sosial sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai hal negatif kayak takut ditolak begitu. Itu kayak apa yang akan terjadi jika kita tuh pandang itu interaksi sosial sebagai hal yang positif, hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran, bukan hal yang negatif. Yang saya juga saya lebih yakin dan lebih percaya untuk bisa berkomunikasi sama orang dengan baik ya, tanpa ada rasa pemikiran negatif kan. Dalam situasi sosial berikutnya apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mulai berpikir lebih positif dan lebih percaya diri? Kalau saya kak lebih meyakinkan diriku kalau saya itu bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain? Mungkin pada waktunya saya bicara sama orang lain, saya lebih beda dengan kayak aku kalau biasa cerita kak, mungkin gerakan tubuhku kalau bicara sama orang lain. Pernah mengalami situasi di mana interaksi sosial itu kayak terasa sulit sekali? Iya kak, biasa kak, apa terjadi sama saya kayak gitu. Apa yang kita pikirkan saat itu? Itu ya, rasa cemas jangan khawatir dia kan. Cemas untuk berinteraksi sama teman tak? Iya. Bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi perasaan tak? Gampang kayak bisa dibilang gampang sekali dia mempengaruhi perasaanku kalau mau banyak berinteraksi sama orang. Udah terpengaruh gitu. Iya. Ketika kita berpikir untuk berinteraksi lebih sering dengan teman kita, apa ketakutan atau kecemasan yang paling pertama muncul? Kecemasan yang paling pertama muncul itu kak, takut ya temanku bosan sama ceritaku atau saya sama saya sendiri kan. Tidak suka sama apa yang kita bicarakan itu pemikiran tadi selalu sesuai dengan kenyataan. Sebagai besar juga saya yang berlebihan dan semuanya terjadi juga kan. Berarti kayak pemikiran tadi memang. Iya. Bagaimana kita menilai kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain Kalau saya nilai kak, nilai bagaimana saya menyampaikannya dengan baik, terus bagaimana itu responnya orang, apakah bagus dia atau tidak kan. Apa asumsi yang kita buat tentang pandangan orang lain terhadap diri kita dalam situasi sosial? Apa pemikiran yang kita buat? Kalau saya bikin dalam itu orang dia lihat penampilanku aneh atau bagaimana gaya bicaraku. Jadi kayak overthinking tentang penilaian orang sama kita. Iya. Seberapa besar kemungkinan pemikiran kita itu benar tidak? Kalau besar sih nggak mungkin
kecil sekali. Kecil sekali itu sebenarnya. Iya. Bagaimana perasaan Kak tentang jarangnya kita berinteraksi dengan orang lain deh? Kayak merasa, kadang saya juga merasa kesepian juga Kak, karena kurang yang orang yang saya ajak interaksi. Kadang kita kesepian. Iya. Apakah menurut Kak itu deh keyakinan ini berpengaruh pada suasana hati kita deh? Kayak misal kalau jarang kita interaksi sama orang jadi kayak berpikir. Iya, karena kayak berpikir dari saya kemana kita kayak dirikan saja sampai dipengaruhi kayak aku kadang berubah lagi. Jika kita membayangkan kita lebih sering berinteraksi deh, apa keyakinan atau pola pikir yang perlu kita ubah untuk merasa lebih nyaman? Ya, yang saya lakukan itu Kak, saya kurangi pemikiran negatifku sama orang lain. Bagaimana caranya dia nilai Kak? Menurut tadi bagaimana pola pikir yang lebih positif atau lebih realistis, lebih masuk akal tuh, yang bisa mengubah cara kita menghadapi situasi sosial itu? Kayak berhenti memikirkan hal-hal negatif yang biasa muncul di pikiran kita. Berhenti lebih negatif. Iya. Apa dampak positif yang mungkin bisa kita rasakan deh jika kita mulai mempercayai bahwa interaksi sosial itu bisa berjalan lebih baik daripada yang kita bayangkan selama ini? Dampak positifnya itu Kak, kayak gampang Kak berbicara sama orang lain, berinteraksi, terus kalau misalnya kita berinteraksi sama orang lebih banyak dapat teman juga. Kayak relasi itu bertambah sih. Iya. Dampaknya di Iya. mungkin ada bukti yang mendukung deh atau yang menyangkal keyakinan kita itu bahwa interaksi sosial itu sulit deh atau buat tidak nyaman. Nggak ada juga. Nggak ada di buktinya di. Iya. Jika seorang teman kita memiliki keyakinan yang sama, apa yang akan kita katakan dia untuk membantunya melihat kalau interaksi sosial itu tidak sulit di. Mungkin saya kasih yakin Kak, bilang nggak semua gitu berbicara sama orang itu nggak harus sih kayak bagaimana sekali, yang penting saja percaya diri jadi. Yang penting percaya diri, Iya. bisa bikin interaksi. Iya. Apa yang menurutku udah membuat kita itu merasa orang lain akan menilai atau kayak dihakimi di dalam interaksi sosial? Mungkin kayak ini lagi interaksi sosial kayak berbicara Kak, terus ini orang dibully atau entah dijelek-jelekan sih. Yang dibully. Iya. Mungkin hal ini dia pernah terjadi atau pernah ada di situasi seperti itu. Saya sendiri tidak pernah juga, cuma pernah ada temanku yang alami ini yang kayak yang terjadi kayak begini Kak. Teman kan pernah alami. Iya. Bagaimana perasaan tadi jika kita mencoba melihat interaksi sosial sebagai kesempatan untuk belajar? Kayak bagaimana perasaan tuh jika kita pandang itu interaksi sosial sebagai hal yang positif yang bisa kita pelajari? Mungkin Kak lebih enjoy Kak, atau lebih senang Kak juga untuk belajar ya, untuk berinteraksi. Keyakinan apa yang sebenarnya ingin kita miliki tentang interaksi sosial deh? Menurut saya itu kayak langkah apa yang bisa kita ambil untuk mulai mendekati keyakinan tersebut? Ya, mungkin lebih banyak pelajari kayak bagaimana kita sosial Kak, dan cara mengatasi kayak sering mungkin berpikiran negatif. Cara atas pikiran negatif Kak. Iya. Bisa disebutkan satu atau dua pengalaman positif tak deh dalam berinteraksi dengan orang lain? Kayak bagaimana pengalaman itu berbeda dengan apa yang biasanya kita pikirkan tentang interaksi sosial? Misalnya tuh kayak sebelum berinteraksi sama orang kayak berpikir kayaknya tidak bakal dibantu kayak sama ini orang kalau kok ada bicara, tapi
pasti dilakukan berbeda. Mungkin ada pengalaman seperti itu deh, bisa kita ceritakan. Kalau mungkin ya ada cerita dulu sedikit. Kalau dulu saya pernah juga berpikir kayak yang tadi kita bilang, mungkin sebelum itu cerita sama ini orang, saya pikir ini orang mungkin tidak mau dengan ceritaku atau curhatanku. Cuman akhirnya saya coba untuk bicara sama dia dengan terus saya aja bicara sedikit-sedikit, terus ini orang dia respon dengan baik. Dan situ ini saya berpikir kalau bilang mungkin cuman pikiranku yang terlalu berlebihan. Ternyata Kak, direspon jadi respon baik di kita aja yang berlebihan dalam berpikir sih, kita yang akan terlalu overthinking. Apa keuntungan yang bisa kita peroleh deh jika merubah keyakinan pemikiran negatif tak itu? Itu juga lebih bisa percaya diri. Percaya diri. Iya. Bagaimana menurut Tade orang-orang di sekitar kita itu akan bereaksi jika kita mulai lebih terbuka untuk berinteraksi? Bagaimana reaksinya teman-teman Kak? Mungkin lebih bisa kayak apa? Lebih Kak, lebih bisa kan ngajak berinteraksi kayak lebih gampang juga. Apakah itu reaksinya teman-teman Kak kayak seburuk yang kita pikirkan ini, atau ternyata berbeda di sama apa yang kita pikirkan? Sebelum apa dia? Apa yang buat dirasakan? Apa yang kita rasakan deh ketika membayangkan diri kita itu bisa bersosialisasi lebih sering? Senang. Senang. Iya. Sebelumnya deh kan kita sudah bahas tentang bagaimana pikiran kita itu bisa mempengaruhi cara kita dalam melihat dan merasakan interaksi sosial, terutama jika pikiran-pikiran tersebut cenderung negatif atau terlalu berlebihan di dalam berpikir. Sekarang deh, mari kita coba ulangi beberapa langkah berpikir rasional yang bisa kita gunakan saat merasa cemas atau tidak nyaman saat akan berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menurut Tade, apakah ada pikiran tertentu yang sering muncul dan buat kita merasa khawatir saat berinteraksi? Iya, kalau saya biasa saya berpikir ini orang lihat dia lihat aneh kah, atau saya tidak tahu harus juga bilang apa Kak. Iya. Pikiran seperti itu tuh sering sekali memang muncul deh, dan wajar Ji. Tapi mari kita lihat deh apa yang bisa kita lakukan dengan berpikir secara lebih rasional. Pertama, kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri deh, kayak mungkin punya bukti kuat bahwa orang lain itu akan menilai saya seperti ini setiap kali saya berinteraksi. Apa pendapat tentang ini deh? Sebenarnya tidak terlalu jika kadang-kadang juga sebenarnya tergobrol juga. Sekali deh. Jadi pikiran kita yang awalnya mengira bahwa kita akan dinilai negatif itu tidak selalu benar sih deh. Ini salah satu contoh berpikir rasional, berpikir positif toh. Kayak mempertanyakan deh seberapa akurat pikiran negatif tak itu. Lalu pikiran seperti itu muncul lagi di lain waktu. Kita bisa tanyakan sama diri kita toh, mungkin pikiran ini yang benar atau hanya khawatir dia saja. Menurut Tade, apakah pertanyaan ini bisa membantu kita lebih merasa nyaman? Ini bantu karena ini bisa menghilangkan pikiranku terhadap orang lain yang mungkin yang berlebihan kita pikirkan. Tepat sekali. Cara lain yang bisa membantu kita fokus yaitu fakta bahwa kita tidak bisa mengontrol semua perilakunya orang, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat dan memandang diri kita sendiri dalam berinteraksi sosial. Bagaimana menurut Tade, apakah ini sesuatu yang bisa kita coba untuk pikirkan? Kalau saya akan mencoba juga untuk biar saya juga tahu bilang bahwa semua orang itu tidak berpikiran seperti apa yang saya pikirkan. Pemikiran saya itu salah. Iya.
Jadi ketika kita merasa cemas deh saat berinteraksi, ingat Ki tentang langkah-langkah ini. Selalu tanyakan pada pikiran tak tuh apakah pikiran tak itu benar-benar berdasar Ki atau enggak, dan coba untuk fokus pada sisi positif dari interaksi. Dengan begini deh, pola pikir rasional akan lebih mudah diterapkan, dan lama-kelamaan kita akan merasa lebih nyaman saat berinteraksi dengan orang lain tanpa pemikiran yang negatif yang berlebihan deh. Kita sudah bicara tentang bagaimana pikiran negatif sering muncul saat kita merasa cemas dalam situasi sosial. Kali ini kita akan coba teknik talk stopping, yaitu menghentikan pikiran negatif yang berlebihan agar tidak terus-menerus mempengaruhi perasaan tak. Teknik ini akan dikombinasikan dengan simulasi dan relaksasi supaya kita itu merasa lebih nyaman saat berinteraksi. Bagaimana menurut Ade? Saya juga Kak ingin mencoba, karena biasa pikiran negatif itu datang begitu saja. Ini bagus. Ini memang hal yang umum terjadi deh. Dan langkah pertama itu kita menyadari kapan pikiran negatif itu muncul. Mungkin bisa kita coba dengan talk stopping. Misalnya ketika kita menyadari pikiran negatif muncul, seperti kayak berpikir yang tadi tuh, kayak berpikir tidak aneh jika penampilanku, atau kayak betul jika yang ini kusampaikan, segera katakan dalam hati tadi kayak berhenti, jangan berpikir kayak begitu, jangan berpikir negatif toh. Ini tuh semacam sinyal untuk memutus pemikiran negatif tadi sebelum menjadi lebih besar atau menjadi kayak berlebihan sekali. Coba sekarang deh bayangkan ketika kita berada di tempat baru dengan beberapa orang yang kita kenal, ada pikiran negatif yang muncul, dan kayak hentikan pemikiran negatif itu muncul dalam pemikiran tak. Mungkin kita bisa praktekkan deh. Stop. Oke, bagus sekali deh. Sekarang setelah menghentikan pemikiran negatif itu deh, kita beralih ke langkah berikutnya, yaitu simulasi. Bayangkan lagi deh, kita itu sedang dalam situasi sosial yang biasanya buat kita cemas, tetapi alihkan pikiran negatif tersebut dengan membayangkan diri kita itu tetap tenang dan tetap nyaman. Lihat diri kita tersenyum, berbicara dengan lancar, dan kita merasa santai dan lebih percaya diri. Mungkin kita bisa bayangkan dulu deh. Bayangkan diri kita tetap tenang dan nyaman dalam situasi yang buat kita cemas. Bisa dibayangkan deh. Dalam bayangan kita itu apa yang terjadi deh? Apakah membantu mengurangi perasaan cemas tak? Iya Kak, yang saya bayangkan itu saya merasa lebih nyaman dan saya lebih santai juga untuk bicara dengan beberapa orang. Semakin sering berlatih deh tentang simulasi ini, otomatis kita akan bisa membayangkan diri kita dalam situasi sosial dengan lebih positif atau lebih nyaman Ki dalam situasi sosial toh. Sekarang kita tambahkan teknik relaksasi deh untuk kita supaya bisa lebih tenang Ki dalam situasi sosial tersebut. Mungkin bisa Ki tarik nafas perlahan-lahan, terus buang lagi perlahan-lahan deh. Mungkin bisa kita praktekkan sebanyak 3 kali. Bagaimana aja yang kita rasakan deh? Metode ini akan membantu saya untuk menjadi jauh lebih tenang Kak. Teknik pernapasan ini memang dia membantu tubuh kita untuk beristirahat sejenak atau sama pikiran kita.
terutama pas kita itu muncul rasa cemas tak, ketika kita berada dalam situasi sosial yang sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sosial yang sebenarnya, ingat untuk melakukan 3 langkah tadi deh, yaitu talk stopping, simulasi, dan teknik relaksasi, yaitu tarik nafas toh. Oke, hentikan pikiran negatif, bayangkan diri kita itu tenang, lalu tarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi kecemasan tadi. Oke, mungkin lebih merasa siap nih tidak untuk menghadapi situasi sosial dengan cara ini? Iya kak, saya juga lebih bisa mengendalikan diriku, dia cukup membantu dan rasanya juga lebih rileks. Jadi kak lebih rileks. Oke. Semakin sering kita berlatih, dia akan semakin mudah untuk menerapkannya dalam situasi nyata atau kalau dalam keramaian kita. Coba praktikkan saat kita berada di situasi sosial atau merasa cemas, dan perhatikan perubahan yang kita rasakan setelah melakukan teknik pernapasan dan setelahnya deh, sebelum dan setelahnya toh. Latihan ini bisa kita lakukan kapan saja, sehingga kapanpun pikiran negatif kita itu muncul, kita bisa langsung menghentikannya dan bisa kita tetap tenang. Terima kasih kak, ini terasa lebih bermanfaat sekali dan saya akan coba sering kayak begini kak. Oke deh, sama-sama. Latihan ini toh langkah awal yang baik deh, dan kita sudah berada di jalur yang benar. Dengan latihan berkelanjutan, kita akan semakin nyaman berinteraksi dan mengurangi rasa cemas tak. Jangan ragu untuk terus coba latihan tadi deh, dan kita bisa evaluasi hasilnya nanti toh kalau kita sudah sering latihan-latihan yang kita praktekkan tadi. Nah deh, karena sesi konseling kita itu sudah mau habis waktunya, masih ada yang mau kita tanyakan deh, atau masih ada yang mau kita sampaikan? Nggak ada nih kak. Nggak ada nih. Jadi kayak nggak ada yang mau kita sampaikan. Iya. Oke, setelah berbicara tentang kecemasan dalam berinteraksi sosial dek dalam beberapa minggu ini, bagaimana perasaan sekarang dek setelah mengikuti beberapa kali pertemuan konseling ini? Yang saya rasakan itu jauh lebih tenang, terus saya lebih percaya diri. Kayak untuk interaksi sosial tadi, apakah ada perubahan atau bagaimana nih? Iya ada nih kak, kayak saya lebih percaya diri untuk berinteraksi sosial sama orang. Bagaimana perasaan tadi ketika saya suruh kita tadi untuk membayangkan berlatih interaksi sosial tuh, aku suruh kita membayangkan interaksi sosial menggunakan teknik yang kita bahas tadi deh, yang tiga itu. Kita jauh lebih tenang dan lebih enjoy. Mungkin ada perasaan khusus yang muncul deh saat membahas tentang interaksi sosial hari ini. Nggak ada sih. Oke, saya sangat menghargai usaha tadi untuk terbuka dan berusaha memahami kecemasan sosial atau yang kita rasakan. Bagaimana perasaan tak mengetahui bahwa kita itu sudah melakukan langkah pertama ini deh? Senang. Oke. Kita tuh sudah menunjukkan banyak keberanian dalam menghadapi kecemasan sosial ini deh. Merasa sedikit lebih percaya diri tidak setelah berbagi masalah tadi konseling ini? Iya kak, lebih percaya diri kak. Saya senang melihat kita berusaha deh, seperti saat kita mencoba teknik yang kita bahas tadi. Bagaimana perasaan tadi dengan kemajuan ini? Terima kasih Nadik atas kerjasamanya selama sesi konseling ini. Ingatnya kita itu sudah ada di jalur yang benar, ada di jalan yang benar untuk menjadi lebih nyaman dalam berinteraksi.
bagaimana rasanya dek tahu bahwa kita itu bisa terus berprogres sedikit demi sedikit. Apakah ada hal kecil yang ingin kita coba lakukan minggu ini untuk berlatih interaksi sosial dek? Kayak tadi seperti yang kita coba sering-sering kasih nafas dalam dalam, terus dibayangkan mungkin perasaan yang santai lagi. Oke deh, jadi kita akhiri nih sesi konseling ini deh karena waktunya juga sudah mau habis. Kakak ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia deh dan sudah terbuka dalam menceritakan masalahnya. Terus semangat Kina dan ingat bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam semalam deh. Kakak juga percaya bahwa kita bisa mencapai target kita dalam mengatasi kecemasan tak ini. Oke, jadi makasih deh saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.